Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, salam muda mendunia. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Media Penyiaran, kita akan belajar bersama tentang fungsi manajemen. Sebagaimana yang diketahui, ada 4 fungsi manajemen yang umum atau lazim dikenal. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Sekali lagi, fungsi perencanaan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai planning. Fungsi kedua adalah fungsi pengorganisasian. Dalam bahasa Inggris disebut dengan organizing. Fungsi ketiga adalah fungsi pelaksanaan atau actuating. Dalam bahasa Inggris, actuating ini mencakup adanya influencing atau pengaruh dan pengarahan atau directing. Fungsi yang terakhir adalah melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam bahasa Inggris disebut controlling. Kita bisa meringkasnya fungsi manajemen ini dengan menggunakan huruf pertama dari setiap kata dalam bahasa Inggris. Planning, organizing, actuating, dan controlling, disingkat dengan POAC. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi perencanaan dalam manajemen media. Fungsi perencanaan adalah hal yang paling mendasar. Di sini merupakan bagian dari terpenting kegiatan manajemen. Misalnya, ada seorang pemilik stasiun televisi, mendirikan stasiun televisi, maka bagaimana stasiun televisi itu bisa sustainable atau bisa bertahan dalam ekosistem media, pasti stasiun televisi itu punya perencanaan, punya visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian ini mencakup fungsi yang penting dalam tujuan organisasi. Kita tahu organisasi itu terdiri dari beberapa bagian. Sekali lagi, organisasi itu selalu terdiri dari komponen-komponen. Dan penting kita untuk memiliki kemampuan bekerja sama dalam sebuah organisasi. Kemampuan kerjasama, kemampuan berkolaborasi, kemampuan manajemen skill dalam berorganisasi, ini termasuk dalam fungsi pengorganisasian. Yang perlu diingat adalah dalam media itu memiliki berbagai pekerjaan yang saling mendukung, saling melengkapi. Struktur pembagian kerja ini harus dikelola dengan baik dalam pengorganisasian atau organizing. Fungsi ketiga adalah fungsi pelaksanaan atau actuating. Ini berkaitan tentang bagaimana manajer memberikan perintah, memberikan influence, memberikan order kepada anak buahnya, kepada krunya untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam fungsi perencanaan dan sudah menjadi job desk-nya dalam fungsi pengorganisasian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, Anda seorang produser program televisi, maka Anda harus melaksanakan tugas keproduseran ini, melimpahkan beberapa kewenangan sesuai dengan tugas dari anak buah Anda masing-masing. Misalnya direktur of photography, kameramen, audioman, scriptwriter, lighting man, talent adalah kru dari teman-teman jika Anda menjadi seorang produser. Anda harus mampu melakukan actuating terhadap semua kru yang terlibat. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi fungsi-fungsi yang telah ada sebelumnya tadi. Fungsi planning, fungsi organizing, fungsi actuating, maka perlu kiranya ada indikator dalam manajemen untuk mengindikasikan apakah sebuah hal yang direncanakan di tahap awal itu dicapai atau belum. Demikian diskusi kita kali ini tentang 4 fungsi manajemen. Selalu diingat, POAC.
planning, organizing, actuating, dan controlling. Semoga bermanfaat. Salam komunikasi, salam muda mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.